Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Sauki. Saya dari kelompok 6 akan membahas atau mempresentasikan tentang mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Adib Sauki NIM 21, dan ada teman saya Helmi Fatina Bila dengan nomor NIM 09. Pada slide pertama ini mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Helmi terlebih dahulu. Silakan, monggo. Baik, slide pertama yaitu sejarah sebelum perumusan mukadimah anggaran dasar. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah dan mendapatkan status berbadan hukum. Sebagai suatu organisasi, sudah semestinya ketika akan mencatatkan diri menjadi sebuah badan hukum harus memenuhi berbagai syarat. Antara lain, harus ada anggaran dasar. Syarat adanya anggaran dasar pada saat itu masih sederhana, hanya memuat batang tubuh saja, belum ada pembukaan. Dan untuk perumusan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah baru terrealisasikan pada masa Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ki Bagus Hadi Kusumo tahun 1942 sampai 1953, setelah melewati 4 periode kepemimpinan. Slide berikutnya. Nah, dari 4 periode tersebut adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dari tahun 1912 sampai 1823. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Ibrahim dari tahun 1923 sampai 1930. Selanjutnya Kiai Haji Hisham dari tahun 1934 sampai 1936. Dan yang terakhir adalah Kiai Haji Mas Mansur dari tahun 1936 sampai 1942. Selanjutnya. Slide ketiga yaitu sejarah rumusan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Hasil rumusan Ki Bagus pertama kali diperkenalkan dalam Muktamar Darurat tahun 1946 di Yogyakarta. Selanjutnya, dalam Muktamar Muhammadiyah ke-31 tahun 1950 di Yogyakarta, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah kembali diajukan dan disahkan secara resmi. Akan tetapi muncul konsep lain yang dibuat oleh Profesor Dr. Hamka dan kawan-kawan yang isinya menitik beratkan pada peranan dan sumbangasi Muhammadiyah dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan negara. Pada sidang Tanwir pada tahun 1951, meneliti dan melihat Muhammadiyah jauh ke depan. Akhirnya dipakailah konsep Ki Bagus Hadi Kusumo dengan penyempurna susunan redaksi, Dan yang keempat, pada tim penyempurna, yang pertama ialah Profesor Dr. Hamka. Yang kedua adalah Profesor Mr. Kasman Singodimejo. Dan yang ketiga, Kiai Haji Farid. Dan yang keempat, Zain Jambut. Faktor-faktor yang melatar belakangi perumusan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah yaitu 1.
belum adanya rumusan formal mengenai cita-cita perjuangan Muhammadiyah. 2. Kehidupan rohani warga Muhammadiyah menurun akibat duniawi. Dan yang ketiga, makin kuatnya pengaruh alam bagian luar, dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kandungan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang pertama ialah pokok pikiran utama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk hanya kepada Allah. Yang kedua, pokok pikiran hidup manusia itu adalah bermasyarakat. Dan yang ketiga ialah hukum Allah yang sebenar-benarnya dan satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam bermasyarakat menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Pokok pikiran keempat, berjuang menegakkan dan menunjuk tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah berbuat dan kepada manusia atau masyarakat. Terus pokok pikiran kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak atau ittiba perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Pokok pikiran yang keenam, perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Dan pokok pikiran yang ketujuh adalah pikiran atau prinsip pendirian seperti yang diuraikan dan terangkat di muka itu adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologi, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, lahir batin, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mungkin segitu saja presentasi kita kali ini. Adapun kekurangannya mungkin bisa dimaafkan. Nun ma'al qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.